Alhamdulillah saya sampai hari ini istri satu. Iya, alhamdulillah. Beruntung dunia ya. Alhamdulillah saya punya anak lumayan sesuai dengan hari 7. Baik Bang Ayar, setelah kita tadi bicara banyak tentang kondisi Aceh kekinian dan harapan masyarakat agar Abang ikut mewarnai kepemimpinan Aceh ke depan. Nah, sedikit kita ke belakang Bang. Ini saya perlu tahu juga, publik perlu tahu juga tentang keluarga Abang ini, istri, anak, dan bagaimana anak-anak sekarang ini. Alhamdulillah tadi pagi saya berangkat ke sini. Ya. Pamit juga sama istri juga seorang PNS di Kota Tangerang. Iya. Anak-anak juga sudah pada dewasa. Ada yang sudah bekerja. Anak yang pertama mengurusin perusahaan, dia di PT Ahya Sejahtera, dia urusin. Anak yang kedua di Puskesmas, perempuan di medis ya? Medis di SKM, lulusan SA Unggul di Jakarta. Dan yang ketiga sudah pengacara, sekarang jadi legal konsultan di PT BCA, lulusan Trisakti, sudah paradi, cuma belum sumpah. Karena umurnya masih belum 25. Jadi tunggu 25 baru bisa sumpah advokat. Sumpah advokat. Yang Dan ketiga, itu yang ketiga ya. Yang keempat di Pertamina kuliah di Universitas Pertamina. Dan yang kelima sama yang keenam di Pondok Pesantren. Yang kelima di Darul Kolam 2. Yang keenam di Darul Kolam 3. Jadi Darul Kolam 2 sama 3. Jadi mereka satu di 2, satu di 3. Yang ketujuh masih kelas 4 SD. Itulah tentang riwayat anak. Luar biasa. Artinya alhamdulillah ya. Anak sudah mulai ada yang menanjak dewasa, ada yang sudah bekerja, dan ada yang masih berusia sekolah SD ya. SD paling kecil. Istri pun PNS ya, ya Bang Ayar ya. Ya kembali ke belakang lagi, artinya ini istri asli Aceh juga atau gimana ini? Oh ya, sebelum Abang menjawab itu, saya ingin tahu Abang ya. Abang kelahiran Jakarta, Tangerang sana atau memang Aceh asli ini? Saya asli di Aceh Utara. Aceh Utara ya. Tepatnya di Desa Matang Bayu, sekarang Kecamatan Baktia Barat. Itu kampung halaman saya, tempat saya bermain waktu kecil. Iya. Nah, gitu. Saya hijrah ke Jakarta. Bisa sedikit diberitahu rahasianya kepada kami gimana cerita hijrah seorang Ahyar Kamil ke Jakarta ini? Sebenarnya tidak ada rahasia hijrah itu. Hijrah itu kan sudah pernah dilakukan oleh Nabi Rasulullah. Rasulullah sudah pernah melakukan dari Makkah ke Madinah, ya kan? Kita hanya mengikuti jejak. Jadi jika di daerah sendiri tidak nyaman, tidak aman, ya kita apa salahnya mengikuti jejak beliau hijrah ke daerah lain. Apabila di daerah sendiri tidak bisa hidup, kita hijrah ke mana kita bisa hidup. Kebetulan di saat itu di tahun 90-an kan konflik di Aceh luar biasa. Sedang puncak-puncaknya ya. Ya, tahun 98 referendum. Saya ikut di referendum pertama. Saya waktu itu tidak pakai baju ya. Di atas mobil truk kita. Semangat tinggi dan semangatnya sampai Banda Aceh, suara habis. Pulang itu masih remaja ya? Mas udah keluarga. Tapi suara habis. Tapi referendum kedua 99 saya sudah hijrah ke Jakarta. Referendum kedua tahun 99 saya sudah tidak Bang Ayar sudah di Jakarta. Sudah berangkat ke Jakarta. Kita sebenarnya tidak punya niat, tidak punya rencana mau berangkat merantau ke Jakarta. Karena kalau orang-orang merantau hanya cari uang kan. Kalau saya di sana itu cari uang saya udah punya. Ya seumur-umur saya masih muda sudah pakai mobil, sudah punya rumah, sudah punya harta sedikit. Berarti sudah ada lah. Ngapain kita merantau? Betul. Tetapi karena situasi dan kondisi keadaan saat itu dituntut kita harus berangkat, ya wajib berangkat. Itu hanya menyelamatkan nyawa. Itu wajib. Wajib hukumnya kan? Itu wajib. Kenapa? Saya sempat beberapa kali insiden dengan aparat. Cerita singkat,
yang ke-12 kali insiden saya hijrah. Yang ke-12 kali insiden. Ke-12 kali. Baru hijrah. Baru hijrah. Nah, akhirnya rumah orang tua saya dikepung. Nah, semuanya lah persoalan itu lengkap. Iya. Nah, saya lari beberapa kilometer juga pernah kita lakukan. Di Arab udah pernah kita lakukan, ya kan? Ya akhirnya saya mengambil keputusan memang ini harus berangkat. Iya. Saya hijrahnya tidak tahu arah kemana. Saya berangkat dari Aceh ke Jakarta tidak naik mobil, Pak. Saya naik motor, diantar oleh saudara saya pakai motor. Nah, lewat perbatasan baru saya naik mobil, bus. Perbatasan Aceh ke sini saya naik motor. Nggak ada orang jalan ke Jakarta naik motor, tapi seorang akhir kami naik motor berangkat ke Jakarta. Lewat perbatasan saya baru naik bus. Sampai Medan naik pesawat Garuda, saya langsung ke Jakarta. Tidak punya siapa-siapa di sana. Ini sekaligus menjawab rekan DC Pos bahwa Ayar Kamil bukan orang seberang sana, tapi orang Aceh. Putra Aceh asli dan merasakan bagaimana pahit getirnya perjuangan waktu itu. Dan tadi beliau sudah mengingatkan ke saya jangan terlalu dikupas masa lalunya. Tapi sekedar rekan DC Pos tahu bahwa beliau ini mantan kombatan. Nah itu sampai di situ ya. Itu kan itu kata Bang Nasir. Kalau kata saya biasa-biasa saja. Oke Bang, berarti nyonya Aceh asli juga Bang atau dari mana? Betawi. Jadi orang Betawi itu nggak kemana-mana, kerja di rumah. Bukan PNS. Ya, oke. Bang Ayar Kamil fenomenal sekali sebagai sosok putra Aceh asli terlibat dalam serangkaian konflik berkepanjangan ketika masih panas-panasnya ya. Kemudian hijrah ke Jakarta karena kondisi dan situasi kalau beliau mengatakan tadi. Hingga berhasil menundukkan ibu kota negara. Alhamdulillah. Kembali ke hal yang lain ini Bang. Ini banyak ini cabang-cabang pertanyaan yang sudah kita siapkan ini. Akhir-akhir ini di Aceh Abang tahu sendiri bahwa salah satu partai lokal yang muncul sekarang ini adalah PAS. PAS. Itu sama persis namanya dengan Persaudaraan Aceh Seranto. Bagaimana Abang memberitahukan kepada masyarakat mana PAS yang parlo, mana PAS yang organisasi Persaudaraan Aceh Seranto ini? Sebenarnya kalau jeli kita menyikapi beda. Bedanya di mana? Kalau partai lokal itu Partai Adil Sejahtera. Disingkat, ada Acehnya itu. Partai Adil Sejahtera. Aceh. Yang harusnya PASA. Tapi mereka singkat untuk curi star, disingkat PAS Aceh. Orang sekilas melihat PAS. Karena kami sudah berbuat. Kami berbuat udah lama, kami PAS, mereka singkat PAS Aceh, lupa. Jadi PAS Aceh. PAS Aceh. Seharusnya PASA ya. Seharusnya PASA. Kalau kita mau jujur itu PASA, Pak. PASA saja lah ya, seharusnya. Kenapa nggak disingkat PASA aja? Karena nggak bisa memanfaatkan keadaan. Jadi sudah berbuat. Singkat PAS, Acehnya kecil dikit, PAS Aceh. Nah kan gitu kan. Partai apa itu? PAS Aceh. Nah gitu. Jadi seharusnya apa itu partai? PASA, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh. Tapi itu tidak apa-apa. Kenapa? Kan itu ranahnya mereka. Tapi hari ini saya kepingin katakan, saya tidak terlibat dalam Partai Aceh tersebut, dalam partai lokal tersebut. Tidak ada keterlibatan saya. Tidak ada hubungan pun ya. Dan tidak ada pengurus Persaudaraan Aceh Seranto yang terlibat di dalam partai tersebut. Jadi itu murni mereka partai lokalnya sendiri, kami organisasi sendiri. Jadi sama sekali tidak ada kegiatan, sama sekali tidak ada kaitan yang berhubungan dengan partai lokal dengan organisasi yang saya pimpin. Jadi supaya juga masyarakat paham, partai lokal itu yang diberi nama dengan PAS juga disingkat kecilnya Aceh. Itu tidak ada hubungan dengan organisasi yang saya pimpin, yang Bapak lihat selama ini sering membawa pulang orang meninggal segala macam. Tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Saya pastikan partai lokal Aceh itu yang disingkat dengan PAS Aceh tidak ada hubungan dengan organisasi yang saya pimpin, PAS organisasi. Ini harus masyarakat kebetulan namanya mungkin disamar-samar saja itu. Politik kan biasa begitu. Kami tidak berpolitik, kami nggak tahu apa yang terjadi, ikutin aja. Yang jelas tidak ada orang Persaudaraan Aceh Seranto yang bernaung di bawah partai politik lokal itu ya. Tidak ada. Dan bukan juga sebagai penggerak atau pendiri ya. Tidak ada. Tidak ada juga. Baik, berarti sudah clear ya. Clear, tidak ada masalah.
Oke Bang Ahyar, tadi di bagian sebelumnya wawancara kita juga sempat menyebut bahwa banyak sekali putra-putra Aceh, remaja-remaja Aceh yang sekarang meninggalkan kampung untuk menuju ke berbagai daerah. Malah ada yang menyeberang ke negeri Semenanjung, Malaysia. Bagaimana Abang menyikapi ini dan apa upaya yang akan Abang lakukan supaya anak-anak Aceh ini tetap menjadi kekuatan kita untuk membangun Aceh ke depan? Sebenarnya kalau saya lihat pemuda-pemuda Aceh ini berlian buat Provinsi Aceh. Kenapa berlian ini kita lepas diambil orang, kita ambil perunggu. Nah, ini yang harus dipikirkan, berlian yang lainlah kita pergunakan. Jadi banyak putra-putra Aceh begitu merantau, mereka bisa maju, bisa usaha, bisa hidup lebih baik di luar daerah sana. Kenapa? Karena di sana mereka rasa percaya diri lebih tinggi. Kalau di Aceh, ya mungkin situasi dan kondisi ada pemerintah Aceh, tapi tidak peduli kepada mereka. Kenapa? Karena mungkin mereka orang-orang Aceh ini yang dari kampung, dari desa, pedalaman, komunikasinya jarang dengan tokoh-tokoh, ya mereka dibiarkan saja. Padahal itu aset Aceh yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi. Kan mereka itu kan warga negara yang baik, warga negara Indonesia juga. Kebetulan mereka putra-putra Aceh. Itunya tugasnya pemerintah Aceh untuk menciptakan lapangan kerja kepada mereka, memberikan kenyamanan hidup kepada mereka supaya mereka tidak merantau. Tidak dimanfaatkan oleh orang-orang luar sana, dipekerjakan di luar, orang lain yang ngambil hasil. Di sini juga bisa kita pekerjakan. Makanya tugas pemerintah Aceh, terutama yang menjabat atau siapapun nanti yang menjabat, ini perlu prioritas tentang generasi muda. Jangan lari keluar. Kalau bisa tidak usahlah keluar. Kalau hanya sebagian kecil tidak ada masalah. Tapi banyak yang baik-baik yang ada potensi dipekerjakan di Aceh. Apakah jadi security, jadi usaha kecil, UMKM dan lain-lain, semua bisa diperdayakan. Jadi pemerintah ini jangan tutup mata kepada generasi muda. Karena tanpa generasi muda ini tidak ada yang mengganti mereka nanti. Itu perlu diprioritaskan. Di perusahaan Abang sendiri di Tangerang sana, apakah di pasnya yang bergabung ke relawan atau di perusahaan yang dua perusahaan tadi, Abang juga disebut-sebut banyak menampung ya putra-putra Aceh yang bekerja di sana, Bang, sesuai dengan skill masing-masing ya. Di perusahaan saya umumnya orang Aceh. Orang Aceh ya. Di perusahaan saya ada dua perusahaan itu umumnya orang Aceh. Di kantor saya pun hanya 1-2 yang bukan orang Aceh. 80% saya pekerjakan putra-putra Aceh. Security di rumah saya, di perumahan, semua orang Aceh. Termasuk di daerah tempat kelahiran saya juga ada. Cuma saya tidak mengundang mereka ke Jakarta. Tidak mengundang. Karena kalau saya ngundang nanti timbul hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau mereka datang ke Jakarta, tidak ada yang saya tolak untuk bekerja di tempat saya. Yang datang ke Jakarta, minta kerja di tempat saya, belum pernah ada yang saya tolak. Semua insya Allah kita berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan keahlian yang miliki. Bang Ahyar, ini menghadapi ini kita udah mulai Bang, suhu politik menjelang 2024 ini. Mungkin bisa kami tahu tanggapan Abang ya, bagaimana seharusnya idealnya seorang pemimpin Aceh masa hadapan nanti. Bagaimana Bang seharusnya? Walaupun tadi Abang sempat singgung berakhlak dan mengerti tentang Aceh. Ada hal yang lebih spesifik mungkin yang dibutuhkan oleh sosok pimpinan Aceh yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang, Bang. Yang paling penting menurut saya ini pribadi ya, mungkin ada yang tidak cocok dengan orang lain, dan ini bicara pribadi. Yang paling penting pemimpin ke depan yang memimpin Aceh harus mengerti tentang Aceh. Harus mengerti tentang Aceh. Jangan mengerti kota Banda Aceh. Ini kota. Tapi Aceh ini bukan kota Banda Aceh, Pak Nasir. Masih ada 23 kota dan kabupaten di Aceh. Mereka harus mengerti. Di kita ini juga bermacam bahasa di Aceh. Bermacam bahasa
Nanti di Gayo ada bahasa Gayo, di Aceh Selatan bahasa Semelu, Selatan. ya. Ini harus bisa. Ya. Bagaimana perbedaan-perbedaan ini tugasnya pemimpin Aceh nanti menciptakan supaya ada satu persamaan di dalam provinsi Aceh. Betul. Nah, ini tugasnya pemimpin nanti bagaimana harus bisa menciptakan dalam bermacam ragam perbedaan harus diwujudkan dalam satu persamaan supaya Aceh masa depan jauh lebih baik. Ya itu yang paling perlu saya catat tadi adalah mengerti Aceh. Mengerti tentang Aceh. Jangan hanya mengerti Banda Aceh. Bukan mengerti Banda Aceh ini kota. Betul. Tetapi bukan juga rakyat Aceh harus mengerti pemimpin itu sudah hentikan lah itu. Betul. Kalau bagaimana pemimpin Aceh, rakyat Aceh harus mengerti bagaimana pemimpin itu sudah yang lalu biarlah berlalu. Tidak usah terlalu harmonis dengan masa lalu. Masa depan lebih baik. Carilah pemimpin yang mengerti tentang rakyat Aceh. Oke. Wah, Bang, ini untuk pengembangan ataupun mengimbangi tingginya mobilitas PAS ini dalam melakukan aktivitas sosialnya. Ini di Aceh sendiri dan di luar Aceh udah berapa perwakilan PAS yang terbentuk, Bang? Kita sudah bentuk di 11 provinsi. Di 11 provinsi. 11 provinsi sudah ada perwakilan PAS semua. Termasuk paling ujung Papua dan Papua Barat. Kita sudah ada perwakilan di sana. Papua dan Papua Barat sudah, Bang? Sudah. Nah, di Sentani ada perwakilan kita. Iya. Di Papua ada perwakilan. Itu dalam sebulan rata-rata sampai berapa kali pemulangan itu, Bang Ayar? Jenazah. Kalau rata-rata satu bulan kita 5 sampai 6 yang meninggal putra Aceh di perantauan itu rutin. Tidak ada di provinsi ini, ada di provinsi lain. Bermacam persoalan, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal karena sakit, bermacam penyebabnya. Rata-rata 6 jenazah warga Aceh yang kami kirim ke Aceh di berbagai kota di Aceh. Yang ada yang baru aja 2 hari yang lalu kita kirim ke Aceh Utara. Aceh Timur kecelakaan, meninggal di Cengkareng. Kita kirim ke Aceh Timur. Yang Aceh Utara dalam seminggu ini 2. Aceh Utara sama Aceh Timur. Tapi artinya bukan dari Jakarta dan sekitarnya saja, Bang? Bukan. Sampai ke Sentani sana. Nah, kalau di sana gimana ini? Berlaku seperti pemulangan dari Jakarta juga, Bang? Sama. Jadi sama, ya? Kalau kita pernah ngambil juga di perbatasan di Entikong. Nah, itu luar biasa capeknya. Dari sana bawa dulu ke Pontianak. Itu memakan waktu 11 jam. Dari Entikong sana ke Pontianak 11 jam. Dari Pontianak terbang ke Kuala Namu. Itu memakan waktu 3 jam. Kuala Namu jalan darat lagi ke Sawang. Itu juga lebih kurang 6-7 jam. Tapi dalam jangka waktu tidak lebih 24 jam, almarhum kita ambil di Entikong, sudah sampai di Sawang Aceh Utara, tidak lebih 24 jam, dan semua biaya 100% persaudaraan Aceh Seranto yang tanggung. Tidak ada bantuan pihak manapun. Murni yang dari Entikong, kita bawa pulang sampai ke Sawang, 100% Aceh Seranto yang tanggung, memakan biaya itu hampir 50 jutaan. Dan putra-putri Abang termasuk istri, berarti sangat mengerti lah dengan tugas Abang, artinya mundar-mandir misalnya untuk urusan sosial seperti itu ya. Sebenarnya sih awal-awalnya biasa, gejolak-gejolak sedikit itu kan biasa. Kenapa? Di dalam rumah tangga pun itu kan beda pendapat, itu kan biasa Pak Nasir. Tetapi pelan-pelan dengan kelamaan ya suka nggak suka mau gimana, memang itu yang kita lakukan. Dan saya sudah mengatakan juga kepada keluarga dan anak-anak, di sisa umur saya ini saya akan hibahkan kepada masyarakat Aceh. Di sisa umur saya sekarang 49 Bang Nasir. Nah, masih ada sisa berapa lama saya tidak tahu. Tapi di sisa umur ini saya sudah katakan saya hibahkan untuk kepentingan masyarakat Aceh. Tapi masih muda sekali Bang, masih panjang. Masih panjang, insya Allah masih panjang yang harus Abang berbuat untuk Aceh ini. Mana lebih banyak porsi tugas Abang sekarang ini, mengurus 2 perusahaan itu dengan mengurus sosial ini, Bang? Lebih banyak di sosial kalau lebih banyak di sosial, lebih banyak di sosial karena di perusahaan sudah saya titipkan yang satu sama anak yang paling tua, yang urusan yang BUJP saya titipkan kepada direktur operasional kepada orang Birin Bang Januar. Jadi yang security saya titipkan ke Bang Januar, yang outsourcing itu sama anak. Jasa sama anak yang tua. Jadi saya hanya memonitor, fokus ke kegiatan sosial. Jadi tidak fokus ke perusahaan, tapi fokus ke kegiatan sosial. Abang menikmati sekali nih nampaknya, hingga Abang begitu enjoy. Padahal ini capeknya luar biasa. Sebenarnya
itu hiburan buat saya. Kenapa saya katakan hiburan? Saya juga hari-hari libur jarang pergi sama keluarga, sama anak jarang. Saya merasa terhibur kalau ada hal begini, terhibur. Jadi mengganti karena saya nggak ada kesempatan ke sana, ini satu hiburan buat saya. Jadi merasa terhibur, saya merasa nyaman, hidup saya juga merasa tenang. Padahal saya banyak sekali kegiatan yang saya urusin kan. Saya juga memimpin beberapa organisasi lain di Jakarta selain Aceh Serantau kan. Tapi ya senang-senang aja. Enjoy aja. Hidupnya pun lebih, kalau dibilang orang bilang banyak habis uang segala macam, saya rasa semua kerja habis uang. Iya Bang, ya luar biasa. Ini sangat menginspirasi lah tugas kemanusiaan yang Abang jalankan sehari-hari. Atas dasar itu pula mungkin masyarakat Aceh ini melihat bahwa sosok Ayar Kamil ini cocok sekali untuk bertarung di 2024 nanti insya Allah Bang. Nggak apa-apa. Kalau memang masyarakat menginginkan demikian, rasanya itu patut Abang pertimbangkan ya. Mungkin ada yang Abang mau sampaikan sebelum kita sampai ke penghujung wawancara kita kali ini Bang, sebagai closing statement atau pesan-pesan kepada masyarakat Aceh yang ingin Abang sampaikan. Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh dimanapun saudara kita berada, dan apresiasi yang luar biasa. Seperti Bang Nasir katakan, mereka menginginkan, mendorong supaya seorang Ayar Kamil maju sebagai calon gubernur Aceh ataupun bertarung di Pilkada Aceh di 2024. Saya salam hormat kepada masyarakat Aceh dimanapun berada. Namun saya sampai hari ini belum terpikir ke arah sana. Namun jika Allah mengkehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Semua itu pasti akan terjadi. Hanya waktu dan saatnya yang belum tepat saja. Kita kan tidak bisa katakan tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi kalau Allah mengkehendaki kita nggak bisa bilang semua. Saya rasa begitu, Bang Nasir. Baik, Bang. Rekan Aceh Pos, luar biasa memang. Tanpa terasa, hampir penuh 1 jam kita berbincang-bincang dengan tokoh inspiratif Haji Ayar Kamil di dinamika politik The Aceh Post TV untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita dapat, kita serap dari tokoh yang satu ini. Perjalanan beliau bukan cerita mudah. Hijrah dari kampung sendiri untuk menuju ke tanah Jawa sana, yang akhirnya mereka berhasil menundukkan ibu kota negara. Dan beliau termasuk sosok yang patut diperhitungkan, di mana pikiran-pikiran cerdas beliau ini menjadi kesempatan bagi Aceh untuk menyerap dan disumbangkan untuk kepentingan Aceh ke depan insya Allah. Jadi masyarakat banyak yang berharap agar beliau bisa mewarnai kepemimpinan Aceh ke depan. Seperti kata beliau memang tidak berharap seperti itu, tapi kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Silakan beri komentar Anda terhadap apa yang Anda dengar, apa yang Anda simak. Mudah-mudahan dari perbincangan ini memberikan sesuatu yang bernilai positif untuk Aceh ke depan. Saya Nasir Nurdin, di Aceh Post TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.